Dan kelompok ini selalu tahu kalau ada sepeda, mereka langsung panik kan begitu. Nah, 2 itu kabur duluan, si temennya. Yang tersisa si mobil terakhir itu. Kang Emil langsung? Dia mau kabur juga, kan gayanya begitu. Dia ada di luar waktu itu, Kang Emil? Dia di dalam... Oh, polisi dalam mobil ya? Dalam mobil mau kabur. Ya gimana caranya orang mau kabur kan? Nah, sepeda saya pepetin ke depan. Sama juga SOP saya, mau saya ajak ngobrol baik-baik juga. Terus wajahnya nggak mau lihat wajah saya pegang pipinya. Lihat saya mau bicara. Kan Pegang gitu. seperti ini? Iya yang saya bilang. Nah ini yang didefinisikan seolah-olah menampar itu. Lihat ke saya, bla 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 bla. Itu aja. Kalau nampar mah kan begitu atuh. Angkot ilegal ini, yang plat hitam ini, dia sudah belasan tahun lah ya. Dan saya sudah ingatkan belasan kali oleh mulut saya ini nih. Ke Wali Kota Bandung 25%, jadi Gubernur Jawa Barat 25%, jadi arsitek lagi 50%. Ini kayak kapok nih Kang Emil jadi pejabat. Bukan. Beliau datang menghampiri saya kan. Kok asal dari mana gitu kan? Dari Bandung, Pak. Terus beliau berkata lagi, kamu bandel. Udah tahu dilarang kok jalan terus gitu kan. Nah, setelah itu kamu nantang ya? Enggak, Pak. Saya sambil ditampar, Pak. Tapi keterangan Anda ini kayaknya berubah-berubah terus nih. Kalau tadi saya tanyakan dari awal, tengah, akhir, jangan-jangan Anda nggak yakin dengan apa yang Anda laporkan? Tudingan tiba-tiba dialamatkan oleh seorang supir angkutan kota terlarang. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil tujuannya. Penganiayaan, ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun penjara. Ridwan Kamil mencoba untuk lapang dada, meski ada ancaman nyata di depan mata. Bagi wali kota yang 2 tahun lalu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dan disebut-sebut punya peluang besar masuk dalam kancah kepemimpinan nasional Indonesia. Saudara saya Aiman Wicaksono, saya berada di Bandung, Jawa Barat. Saya akan telusuri duduk kasus sungguhnya, tudingan untuk Ridwan Kamil. Memasuki tahun ketiga, Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya bersama sang wakil Odet Muhammad, Kota Bandung mampu mendulang sederet penghargaan. Di antaranya, 1 tahun menjabat, Ridwan Kamil pun mendapat predikat sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia yang dianugerahkan di Singapura. Kota Bandung bersama 9 kota lainnya di dunia memiliki nilai tertinggi. Kebersihan Kota Bandung, pelayanan publik, dan konsep Smart City jadi pertimbangan utama. Muda dan berprestasi, Ridwan Kamil pun wajar disukai banyak warga. Di antaranya pada sejumlah survei yang digelar terkait Pilkada DKI Jakarta, Kang Emil, panggilan Ridwan Kamil, menjadi pesaing ketat Ahok. Sebelumnya sempat digadang-gadang maju, meski akhirnya ia batal ikut dalam ajang Pilkada Ibu Kota tahun depan. Saya tidak akan maju menjadi calon Gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu. Tugas saya belum selesai di periode pertama gitu. Mungkin nanti setelah selesai, insya Allah kemanapun takdir membawa, selama karyanya ada, jadi bekal saya untuk berkiprah di lembaga-lembaga lebih tinggi selanjutnya. Menapaki 3 tahun karir politiknya, badai permasalahan menerpa. Ridwan Kamil dituding melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Taufik Hidayat, seorang sopir angkutan Kota Bandung yang ilegal. Menggunakan mobil plat hitam tanpa izin usaha, Taufik biasa mencari penumpang di kawasan alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat.
Mendapati sang sopir angkutan ilegal, Ridwan Kamil pun mencoba untuk menegur. Menggunakan sepeda listrik, ia menghadang Taufik untuk melarikan diri. Buntutnya, Taufik pun melaporkan Ridwan Kamil ke polisi. Bapak Ridwan Kamil menampar saya sampai 3 kali. Di mana aja yang tampar? Muka Berapa kali? 3 kali. 3 kali, yang keras 3 kali. Iya. Masih didalami ya, dipelajari. Kemudian LP-nya pun belum nyampe ke reserse ya. Jadi masih kan kemarin di SPKT. Ya kan, kemudian pelapor juga belum diperiksa, masih banyak yang perlu didalami. Itu aja. Dituduh melakukan penganiayaan, Ridwan Kamil pun sempat menjelaskan pada wartawan terkait tuduhan ini. Ya ke saya, bla 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 bla. Itu aja. Kalau nampar mah kan begitu atuh. Ya ada gerakan tangan. Posisi dia kan di dalam mobil. Meski kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, namun deliknya formal. Artinya, dicabut atau tidak dicabut pengaduannya, proses hukumnya akan tetap berjalan. Ancaman maksimal 5 tahun penjara untuk Ridwan Kamil jika ia terbukti melakukan tindakan penganiayaan. Tidak hanya itu, karir politik wali kota yang tengah menjadi bintang di tanah air ini pun terancam terhenti. Saya berada di pendopo Wali Kota Bandung, Jawa Barat, dan saya temui Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Kang Emil Ridwan Kamil. Terima kasih Kang telah menerima saya di ruangan Kang Emil, ruang kerja Kang ya. Ruang kerja, ketemu lagi Kang Aiman ya. Terima kasih, Kang. Kang. 2014 ya. 2014, 2 tahun Banyak lalu. progres lah setelah kita terakhir ketemu, alhamdulillah. Iya. Di antara ruangan ini yang berubah. Berubah lebih hangat dan modern. Nah, Hangat dan modern. itu kepribadian saya. Senang yang warm tapi senang juga yang sifatnya modern juga. Tapi belakangan ini bukan hangat lagi, tapi panas Kang Emil. Karena ada isu yang nggak sedap menimpa Kang Emil. Angkot plat hitam, ada kasus yang dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas nama Kang Emil. Sebenarnya kalau kita lihat secara fair, itu kan tugas kedinasan. Saya ini wali kota yang punya kendaraan dinas 2. 1 mobil, 1 sepeda. Ya. Ya. Dengan kendaraan dinas yang namanya sepeda, saya melihat dalam skala dekat problem harian warga kan. Jalan bolong, saya telepon Bina Marga, sampah, saya telepon PD Kebersihan. Oh, selama naik sepeda begitu? Setiap hari. Setiap hari. Jadi ada ribuan problem rutin yang saya temukan waktu saya naik kendaraan dinas yang namanya sepeda itu. Dan masuk yang isu terakhir ya karena saya temukan hal-hal itu rutin. Sudah 2 tahun, berkali-kali diingatkan baik-baik dan sebagainya. Tudingannya adalah Kang Emil kan menampar 3 kali dan menonjok perut 2 kali terhadap yang bersangkutan, Taufik Hidayat. Kronologi seperti apa sungguh Kang Emil? Jadi gini, angkot ilegal ini, yang plat hitam ini, dia sudah belasan tahun lah ya. Dan saya sudah ingatkan belasan kali oleh mulut saya ini nih ya. Pak, ini ilegal, nggak boleh. Langsung naik sepeda, ketemu, langsung diingatkan. Berkali-kali. Ada sampai 5 saya tangkap, saya bawa ke sini, saya ajak makan siang. Oh, sempat? Iya. Kapan itu? Sekitar tahun lalu. Ya udah Pak, saya kasih kerjaan kerja di Pemkot, ini ada lowongan pekerjaan kan. Mereka iya balik lagi. Di periode berikutnya saya tangkap lagi, ada oknum TNI kan, saya kirim ke Denpom. Oknum TNI? Ya ada. Maksudnya oknum TNI itu yang berjaga di sekitar situ? Bukan, dia ikut jadi si supir omprengan itu. Oke. Ya, jadi multidimensi ya. Oh, pas waktu Kang Emil tegur, dia Ini mengaku dalam anggota konteks TNI. belasan kali sebelum yang kemarin kan. Iya. Jadi poin saya adalah dalam belasan kali ini saya udah dengan sopan ngasih tahu, saya kasih solusi, saya bilang sok ngumpulin, ajuin aja kendaraan ilegal ini menjadi kuning kan, supaya bisa dilegalkan rutenya. Datang lagi, nggak mau dengar lagi. Jadi ini berkali-kali. Jadi yang terakhir itu juga sama. Saya lagi hari Jumat naik sepeda, dan kelompok ini selalu tahu kalau ada sepeda mereka langsung panik kan begitu. Nah 2 itu kabur duluan, si temennya. Yang tersisa si mobil terakhir itu. Kang Emil langsung? Dia mau kabur juga, kan gayanya begitu. Dia ada di luar waktu itu Kang Emil? Dia di dalam. Oh, polisi dalam mobil ya? Dalam mobil mau Oke. kabur. Ya gimana caranya orang mau kabur kan? Nah sepeda saya pepetin ke depan. Sama juga SOP saya, mau saya ajak ngobrol baik-baik juga. Dianya nggak mau keluar.
Kan artinya tidak mau berkomunikasi dengan baik, saya tarik kan begitu. Itu kan tarik baju. Terus wajahnya nggak mau lihat wajah saya pegang pipinya, lihat saya mau bicara kan. Pegang begitu. seperti ini. Iya yang saya bilang. Nah ini yang didefinisikan seolah-olah menampar itu kan. Mas Aiman ngomong ke saya kan begini. Kemudian kesel kan, ya, ngomong dong ke situ. Nah kira-kira begitu ya. Oh diarahkan supaya Bicara ke mata saya. Nah saya tarik keluar, sama juga saya ajak bicara. Nah bicara saya itu bukan nonjok tapi nunjuk. Ini di bagian dada. Ya ke semua arah aja supaya memberikan poin argumen. Nah, nunjuk apa waktu itu mengatakan apa? Gini saya bilang, kamu ini udah berapa kali saya ingatkan kan begitu ya, bahwa ini tuh ilegal, ini tuh udah nggak boleh dan sebagainya. Kamu kenapa masih ada terus-terusan, apalagi dekat pendopo? Saya bilang, tangan saya begini terus. Nah ini yang didefinisikan oleh dia mungkin sebagai memukul gitu. Apa yang disampaikan waktu itu pada saat Kang Emil mengingatkan dia? Iya, kamu tuh kenapa bahasa Sundanya itu bedegong itu kopeh. Kopeh itu keras kepala gitu kan. Udah berkali-kali gitu. Artinya kan dia menantang. Maka saya tanya, kamu tuh memang lihatnya nantang saya atau gimana gitu kan? Saya sebagai kedinasan wali kota harus tegas gitu. Nah, poin saya di situ tiba-tiba besoknya punya pengacara, punya apa dan sebagainya lah ya. Itu mengindikasikan ini dipelintir dan ditunggangi juga karena dia nggak bawa SIM umumnya, dia nggak bawa STNK, KTP-nya 2, kan ilegal di Indonesia punya KTP 2 kan. Kota Bandung KTP-nya? Satu di Garut, satu di Bandung. Di Bandung alamatnya juga kurang. Pada waktu itu apa yang disampaikan dia pada saat Kang Emil mengingatkan itu? Ya dia bilang, maaf Pak, kelamaan ngetemnya. Jadi seolah-olah membenarkan bahwa salahnya itu ngetemnya gitu. Saya juga sebelum saya edukasi dulu penumpangnya. Jadi sebelum saya tarik si supir. Oh, ada penumpang di dalam? Ada ibu-ibu. Saya ke belakang, saya bilang, Bu, Ibu nggak boleh naik kendaraan bukan plat kuning. Saya bilang, kalau Ibu terus-terus begini, mereka melanggar hukum terus-terusan juga. Itu kalimat saya ke si ibu-ibu. Aduh Pak, saya nggak tahu karena dipaksa ke sini. Nah pemaksaan-pemaksaan ini, itulah curhatan yang banyak ke medsos saya, lewat organda ya. Jadi yang membuat keresahan itu tidak hanya kepada penumpang yang dipaksa naik, tapi keresahan itu juga kepada supir-supir angkot yang rezekinya jalur normalnya itu terambil oleh angkutan liar ini yang jumlahnya banyak. Dan apa yang terjadi Kang Aiman? Kalau si ibu-ibu tadi yang saya nasihatin itu celaka, nggak ada asuransi atau diculik, nggak jelas. Jadi saya sebagai wali kota punya kewajiban melindungi warga saya supaya tidak terjadi kriminalitas di dalam mobil itu. Kalau ada kecelakaan dia harus tercover karena kalau diangkut kan ada asuransi, nomornya jelas, siapa pemiliknya jelas kan begitu. Oh Kang Emil yakin betul bahwa ada lawan politik Kang Emil yang bermain dalam kasus ini?